Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artin Meliani, NIM 1805520132, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi Karya dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang pengujian substantif persediaan dan asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Nanti saya juga akan membahas tentang contoh soal kasus dan cara pengerjaannya. Oke, langsung saja kita ke pemateri. Yang pertama itu kertas kerja audit. Apa sih kertas kerja audit? Kertas kerja audit itu catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Nah, di sini nanti kita membutuhkan kertas kerja audit D1 yaitu untuk asuransi dibayar di muka dan kertas kerja audit C1 untuk persediaan. Selanjutnya itu ada pengujian substantif. Menurut Sukrisno Agus tahun 1996 halaman 80 menyatakan bahwa pengujian substantif adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan neraca dan laporan rugi laba. Nah, prosedur pengujian substantif dirancang untuk memperoleh bukti mengenai kelengkapan, keakuratan, keabsahan data-data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, serta ketepatan penerapan perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi dan saldo-saldo. Pada pihak lain, pengujian substantif dapat mengungkapkan kekeliruan atau salah saji moneter dalam pencatatan dan pelaporan transaksi dan saldo akun. Selanjutnya ada pengujian substantif persediaan. Nah,
Persediaan itu apa sih? Persediaan itu menurut Kamus Istilah Akuntansi adalah barang dagang atau persediaan yang berada di tangan atau dalam perjalanan pada suatu waktu tertentu. Nah, persediaan itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu ada persediaan barang jadi, yaitu barang produksi yang selesai diproses dan siap untuk dijual. Kemudian ada barang dalam proses, persediaan barang produksi yang telah masuk proses produksi tetapi belum selesai dan belum siap untuk diperjualbelikan. Kemudian ada bahan baku. Nah, bahan baku itu barang-barang dasar yang akan digunakan dalam produksi tetapi belum dimasukkan ke dalam proses produksinya. Nah, persediaan itu juga dapat diartikan sebagai tersedia untuk dijual dalam proses produksi atau dalam proses perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan. Biaya persediaan ini harus meliputi biaya pembelian, biaya konveksi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau siap untuk dipakai. Kemudian ada juga biaya persediaan itu harus dihitung menggunakan rumus atau menggunakan metode FIFO dan average. Nah, audit persediaan itu merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian khusus utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, pengujian substantif dapat diartikan sebagai pengujian audit yang berguna dalam memeriksa kewajiban persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, ketika dilaksanakan sebagai bagian dari perencanaan audit prosedur analisis awal dapat mengidentifikasi secara efektif apakah akun persediaan dan harga pokok berisi salah satu materi. Ya. Selanjutnya itu ada tujuan pengujian substantif terhadap persediaan. Yang pertama itu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan persediaan. Kemudian membuktikan eksistensi persediaan yang dicantumkan dalam neraca. Kemudian yang ketiga, membuktikan hak pemilikan klien atas persediaan yang dicantumkan dalam neraca. Kemudian tujuannya itu membuktikan ketepatan cut-off transaksi yang bersangkutan dengan persediaan, dan membuktikan kewajaran penilaian persediaan yang dicantumkan dalam neraca, dan yang terakhir itu tujuannya untuk membuktikan kewajaran penyajian persediaan dalam neraca. Nah, di sini ada prosedur analitis dari pengujian substantif. Yang pertama itu bisa membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Kemudian membandingkan biaya per unit persediaan tahun sebelumnya. Dan membandingkan perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya, dan yang terakhir itu dengan membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu sebelumnya itu ada beban dibayar di muka, yaitu beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Jadi kita membayar bebannya itu di awal dulu, makanya disebut beban dibayar di muka. Nah, contoh dari beban dibayar di muka itu ada asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Karena kita akan membahas asuransi, maka asuransi dibayar di muka itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan atau perorangan meskipun belum sampai pada jatuh tempo pembayarannya. Nah, karena pada umumnya itu terdapat beberapa transaksi pada akun asuransi dibayar di muka, dan karena jumlah yang dilaporkan pada laporan keuangan untuk asuransi dibayar di muka itu biasanya tidak material, maka prosedur analitis substantif adalah cara efektif untuk memverifikasi saldo akun, apakah terdapat salah saji atau tidak. Selanjutnya ini ada tujuan pengujian substantif asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas beban. Nah, jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal control atas beban berjalan secara efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif itu dapat dipersempit. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk memeriksa apakah
beban yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai beban yang dibayar di muka. Maksudnya itu auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired itu tidak dibebankan sebagai beban, tetapi dicatat sebagai beban dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan yang telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Nah, maksudnya itu auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu, sudah dibebankan sebagai beban tahun berjalan. Kemudian yang keempat, tujuan yang terakhir itu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan PABU atau sudah sesuai dengan PSAK. Nah, biasanya itu beban dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun, biasanya itu disajikan sebagai harta lancar. Sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, itu disajikan sebagai aktiva tak lancar. Nah, di sini ada prosedur analitis dari asuransi dibayar di muka. Yang pertama itu kita bisa membandingkan total asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan tahun sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menghitung rasio asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya itu membandingkan saldo asuransi dibayar di muka yang dihitung selama tahun berjalan atas dasar polis per polis dengan yang ada tahun sebelumnya sebagai pengujian terhadap kesalahan perhitungan. Dan yang terakhir itu kita bisa mereview cangkupan asuransi yang tercantum pada schedule asuransi dibayar di muka dengan pejabat klien yang berwenang atau broker asuransi menyangkut kememadaian cangkupan. Oke, mungkin materinya sampai di sini. Kita bisa berlanjut ke contoh kasus atau contoh soal. Baik, di sini sudah ada contoh kasus asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dari PT Dana Adiwena Kabupaten Tegal yang mencatat asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp126.913.578 dan pada akhir tahun 31 Desember 2019 juga mencatat beban asuransinya itu sebesar Rp31.111.101. Nah, jadi ini ada keterangan atau informasi dari jenis asuransinya, bisa dilihat. Ada asuransi kendaraan dengan nomor polis AB6048R3, asuransi kebakaran gudang A dengan nomor polis 4628-41-8001, kemudian ada asuransi kebakaran gudang B dengan nomor polis 4628-41-8002, kemudian ada asuransi mesin fabrikasi dengan nomor polis 602180-49 dan ada asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628-4180003. Nah, di sini dalam soal jangka waktunya terdapat 3 tahun dan bisa dimasukkan dalam bulan itu terdapat 36 bulan. Dan preminya dalam asuransi kendaraan terdapat 17.666.712.000, di kebakaran gudang A terdapat Rp20.070.740, kemudian yang kebakaran gudang B 56.667.924, asuransi mesin fabrikasi preminya Rp17.889.300, dan di kebakaran kantor pusat itu ada Rp57.128.868. Dan saldo awal dalam asuransi kebakaran itu terdapat Rp17.777.808, kebakaran gudang A Rp18.536.179, dan mesin fabrikasi Rp13.913.900. Oke, untuk menyelesaikan atau untuk pengujian substantif ini diperlukan kertas kerja audit D1 untuk asuransi dibayar di muka. Nah, ini ada kertas kerja audit D1
pada PT Dana Adiwirna, asuransi dibayar di muka, dan beban asuransi. Di sini sudah saya ketikkan, sudah saya cantumkan nomor polis dan jenis pertanggungannya. Kemudian juga ada jangka waktu selama 3 tahun, berarti misal dimulai pada tanggal 28 Desember 2017, maka jatuh temponya itu 3 tahun, maka 28 Desember 2020. Kemudian 29 Agustus 2018, jangka jatuh temponya itu 29 Agustus tahun 2021, dan seterusnya dengan jangka waktunya 3 tahun. Kolom ada saldo 31 Desember tahun 2018 atau saldo awalnya. Ini kita bisa inputkan di soal. Ini bisa diisi dengan melihat soal asuransi dibayar di muka. Oke, setelah diisi semua saldo awal tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya kita mengisi pembayaran premi. Nah, untuk mengisi pembayaran premi ini, teman-teman bisa lihat karena kita mengaudit pada tahun 2019, akhir tahun 2019, maka kita lihat waktu dari jangka waktu awal bulan awalnya tuh di tahun 2019. Karena yang di tahun 2019 itu terdapat pada asuransi kebakaran gudang B dan asuransi kebakaran kantor pusat, maka premi yang dicantumkan hanya pada tahun 2019. Bisa kita masukkan dengan lihat di soal. Oke, selanjutnya ada beban asuransi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di perhitungan beban asuransi di bawah ini udah saya cantumkan jenis asuransi dan nomor polisnya. Kemudian ada kolom bulan pembebanan. Nah, di sini cara menghitung bulan pembebanannya, teman-teman bisa dilihat karena kita mengaudit tahun 2019, saat kita mencari yang asuransi kendaraan ya. Asuransi kendaraan itu periodenya itu pada tanggal 28 Desember 2017 sampai 28 Desember 2020. Nah, karena 28 Desember tahun 2017, karena kita mengauditnya pada tahun 2019, maka bulan pembebanannya itu ada 12 bulan. Selanjutnya, asuransi kebakaran gudang A. Kebakaran gudang A kita lihat di sini pada tanggal 29 Agustus 2018 kan. Karena kita mengauditnya tahun 2019, akhir tahun 2019, maka bulan pembebanannya ada 12 bulan juga. Nah, selanjutnya bulan pembebanan pada asuransi kebakaran gudang B. Di sini tanggalnya itu 30 Juni tahun 2019. Untuk sampai ke akhir tahun membutuhkan bulan pembebanannya berapa? Kita coba hitung karena ini di tanggal 30 Juni akhir bulan, maka kita sudah masuk ke bulan Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti terdapat 6 bulan pembebanan. Nah, selanjutnya ada asuransi mesin pabrikasi. Dalam asuransi mesin pabrikasi bisa dilihat itu pada tanggal 29 April tahun 2018. Berarti untuk mengauditnya tanggal 31 Desember 2019, maka bulan pembebanannya ada 12 bulan. Dan yang terakhir, ini ada asuransi kebakaran kantor pusat pada tanggal 30 Agustus tahun 2019, dan kita mengauditnya akhir tahun 2019, maka bisa dihitung karena ini akhir bulan, kita mulainya dari September, Oktober, November, Desember. Berarti kan terdapat 4 bulan pembebanan. Bisa kita catat di sini 4. Oke, selanjutnya ada jangka waktu. Nah, jangka waktunya itu kan 3 tahun. Kalau dalam bulan itu terdapat 36 bulan. Selanjutnya premi. Premi itu bisa dilihat dari soal tadi ya, teman-teman. Oke, premi sudah diisi. Selanjutnya kita akan menghitung beban asuransinya. Nah, rumus dari perhitungan beban asuransi itu bulan pembebanan dibagi jangka waktu dikali premi. Kita bisa masukkan rumus dari Excel.
Seterusnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, karena sudah diperoleh beban asuransinya, bisa langsung kita masukkan ke kertas kerja audit di bagian beban asuransi. Selanjutnya, untuk perhitungan saldo akhir, saldo pada tanggal 31 Desember tahun 2019, maaf nih saya typo, kurang 2019. Ya. Untuk menghitungnya itu ya dari awal saldo dikurangi pembayaran premi, dikurangi beban asuransi, semuanya dikurangkan. Di sini kita bisa jumlahkan semuanya dengan sum. Kita tarik dari atas sampai bawah. Saldo akhirnya itu berarti 123.456.789 rupiah, dan beban asuransinya itu 34.567.890 rupiah. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke jurnal. Nah, jurnalnya itu terdapat beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit. Dengan besarnya itu jumlah hasil yang diauditnya dikurangi dengan, kita lihat di soal, terdapat nih ya, kita kurangi 31.111.101 rupiah. Rp31.111.101. Oke, tadi kita sudah membahas tentang kasus asuransi dibayar di muka dan beban asuransinya. Selanjutnya kita akan membahas atau akan menyelesaikan contoh kasus persediaan pada PT Dana Adiwena Kabupaten Tegal yang mencatat persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 7.666.666.678 rupiah. Nah, di sini ada keterangan hasil observasi perhitungan fisik persediaan atau stok opnamnya. Perhitungan fisik boxnya yang lemon itu ada 250, essence correction-nya 280, dan essence lemonnya 340, citron 265, dan floralnya 315. Dan juga ada keterangan NRV, bisa dilihat teman-teman semua. Kemudian di dalam soal juga ada catatannya bahwa B604 lemon itu satu boxnya terdapat 20 box dan satu boxnya terdapat 2 ons. Kemudian A601 essence correction, satu box terdapat 20 botol dan satu botolnya terdapat 5 ons. Dan A602 essence lemon, satu boxnya terdapat 20 botol dan satu botolnya terdapat 5 ons. Dan A603 citron, itu satu boxnya 25 botol dan satu boxnya terdapat 5 ons. Dan A604 floral, dalam catatannya itu satu box terdapat 25 botol dan satu botolnya terdapat 5 ons. Nah, selanjutnya juga ada keterangan voucher pembelian persediaan selama tahun 2019. Ini bisa dilihat bahwa dalam PT Fatula itu tanggal terimanya pada tanggal 29, tanggal 25 Maret 2019 itu keterangannya ada 360 box, 315 box. Ini bisa dilihat semuanya. Dan harga pokoknya juga sudah tersedia di sini di dalam soal. Oke, mungkin langsung aja kita menuju ke kertas kerja auditnya. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk pengujian substantif persediaan ini kita membutuhkan kertas kerja audit C1 untuk persediaan. Nah, ini contoh kertas kerja C1-nya, ini sudah saya cantumkan jenis-jenis persediaannya dan jumlah box-nya. Oke, langsung saja kita ke perhitungan. Yang pertama itu ada jumlah botol. Nah, untuk mengetahui jumlah botolnya,
Ini terdapat pada soal jumlah boxnya. Kita ambil dari kuantitas box jenis persediaan. Kemudian untuk mengetahui jumlah botol, yaitu jumlah box dikalikan berapa sih satu boxnya dalam B604 lemon, itu ada 20 botol dan terdapat 2 ons. Nah, maka kita masukkan ke rumus bahwa satu box ini dikalikan dengan 20 botol, kemudian jumlah onsnya yaitu 5.000 botol dikalikan dengan 2 ons. Sudah ketemu. Dan ini juga sama ya ke bawah. Selanjutnya kita menuju ke kolom perhitungan FIFO. Nah, perhitungan FIFO itu digunakan untuk menentukan jumlah per unit. Dan cara menghitung perhitungan FIFO kita bisa melihat dalam soal voucher pembelian persediaan. Nah, di sini teman-teman. Yang pertama, untuk menentukan perhitungan FIFO, kita tulis dulu jumlah boxnya ada berapa, 250. Terdapat dari sini, atau bisa dengan format Excel. Nah, kita lihat nih dalam soal untuk menentukan B604 lemon di dalam voucher. Nah, di sini kita cari mana aja sih yang B604. Mungkin bisa saya blok biar teman-teman bisa paham. Di sini ada 80 box, 280 box, dan 360 box. Nah, untuk menghitung, kita bisa yang pertama itu kita lihat dari bawah dulu baru ke atas. Jadi mulai dari 80 box, kemudian 280 dan 360. Tapi kita lihat dulu nih di sini jumlah box akhirnya itu terdapat 250 box. Maka bisa kita ketikkan yang pertama itu 80 kan seharusnya itu ada 280. Tapi kalau misal 280, maka hasil akhirnya itu tidak 250, ya kan? Makanya pada saldo awalnya ini kita berikan 250 dikurangi 80. Nah, selanjutnya di tab selanjutnya itu kita melihat soal pada harga pokoknya. Pertama itu kita ketik, nah, dan kita kalikan jumlah boxnya. Setelah mengetahui semua totalnya, kita menuju ke harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan itu didapat dari jumlah total perhitungan dari vouchernya, yaitu sum dan untuk menentukan cost itu didapat dari harga pokok persediaan dibagi dengan jumlah box. Karena ini kan satuannya box, maka kita bagi dengan jumlah box. Untuk menentukan harga pokok per unit itu kita bisa lihat NRV. NRV ada dalam soal. Dan kita membandingkannya dengan cost. Mana yang lebih kecil, maka itu yang dijadikan harga pokok per unitnya. Karena ini sama, maka kita pilih salah satu saja. Kita bisa ke contoh lagi ya, biar paham. Kita lihat dulu nih, yang A601 Essence Curation. A601. Nah, ini kan ada A601. Kita bisa kasih warna biar kelihatan jelas ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk mengisi yang kolom pertama, kita bisa lihat vouchernya dari bawah terlebih dahulu, yaitu ada 80, 100, dan 320. 80,
Nah, ini sudah saya ketikkan di sini. Lalu, karena jumlah boxnya itu terdapat 280, maka kan kalau misal ini dijumlah semuanya, itu kan lebih dari 280 kan. Nah, untuk agar total hasil akhirnya itu 280, maka yang akhir ini bisa dikurangkan semua atau sisanya ya, sisanya yaitu ada 100. Nah, begitu teman-teman. Terus kita bisa masukkan harga pokoknya, lalu kita kalikan. Kemudian langsung kita menuju ke harga pokok persediaan, yaitu dengan total dari perhitungan per vouchernya ya. Ketemu nih 553.084.000 rupiah. Kemudian kita menuju ke harga pokok per unitnya atau kita menentukan cost-nya dulu. Bagi dengan jumlah botol karena satuan dari essence correction itu botol. Kan di sini bisa dilihat ya perbandingan dari cost dan NRV. Nah, untuk menentukan harga pokok per unit bisa diingat-ingat bahwa perbandingan NRV dan cost yang paling kecil, yaitu di sini ada cost yang paling kecil, maka kita pakai harga pokok per unitnya menggunakan cost. Lanjut kita ke A602 Essence Lemon. Kita di soal. Ini saya hapus aja biar mudah ya. Kita cari 602. 602. Terdapat 80, 100, dan 315. Nah, sedangkan jumlah box dalam Essence Lemon itu cuma tertampung 340. Nah, maka bisa kita masukkan ke dalam kolom perhitungannya itu 80, 100. Untuk memudahkan ya teman-teman, ini bisa dipakaikan rumus seperti ini. Dikurangi atas bawahnya. Atau sisanya gitu ya, sisa dari 340. Biar totalnya itu 340. Kita masukkan 80 yang 80, 100 yang 100, kemudian sisanya agar 340 yaitu 160. Oke, lanjut kita ke kolom harga pokok persediaannya. Kita kalikan dulu. Nah, kita menuju ke menentukan cost, yaitu harga pokok persediaan dibagi dengan jumlah botol. Ketemu nih cost-nya. Kita lihat nih yang paling kecil itu berapa dari NRV-nya. Ternyata lebih kecil cost-nya, maka kita harga pokok per unitnya menggunakan cost. Lanjut ke A603 Citron. Nah, ketik dulu yang ininya ya, biar mudah. 260 kan, 265 box yang Citron. Kita lihat 603. Berarti 60, 80 sama sisanya dari 265. 60, 80. 60, 80, kemudian sisanya. Yaitu 125. Kita masukkan harga pokoknya. Kita kalikan dulu. Lanjut kita menuju ke harga pokok persediaan dengan total dari voucher yang telah kita hitung. Dan menuju ke cost. Kita menentukan cost-nya. Nah,
Di sini kita lihat nih perbandingan yang paling kecil antara NRV sama cost to siapa, karena sama kita pakai salah satu saja. Dan yang terakhir nih, A604 floral. A604. Yaitu 90, 50, dan 365. Sedangkan yang di floral itu cuma di gudangnya boxnya ada 315. Maka 90, 50. Kita tulis 90, 50, dan sisanya agar 315 itu ya, 175. Oke, lanjut kita masukkan harga pokok. Kita kalikan dulu. Dan kita beralih ke harga persediaan, harga pokok persediaan. Dan menentukan cost-nya. Nah, di sini dilihat bahwa yang paling kecil itu yang cost, maka harga pokok per unitnya kita menggunakan yang harga cost. Dengan demikian bisa kita tentukan berapa harga pokok persediaannya dengan menjumlahkan semuanya atau dengan mentotalkan persediaan. Nah, ini berarti total persediaan yang diaudit itu sebesar 3.057.796.200 rupiah. Nah, sedangkan dalam soal itu terdapat 7.666.666.678 rupiah. Maka jurnal yang diperlukan itu harga pokok persediaan terdapat pada debit dan persediaan barang terdapat pada kredit dengan totalnya 7.666 7 miliar 7 miliar 666 7 miliar 666 juta 666.678 rupiah dikurangi dengan 3 miliar. Nah, berarti jurnalnya itu harga pokok persediaan di debit sebesar 4 miliar 608 juta 870.478 rupiah dan persediaan barang di kredit sebesar 4 miliar 608 juta 870.478 rupiah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih stay, yang sudah stay mendengarkan saya. Dari awal tadi kita materi sampai akhir perhitungan KKA C1 dan KKA D1, penyelesaian pengujian substantif dari persediaan dan asuransi dibayar di muka. Semoga ilmunya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Atin Meliani, memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.